Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Selamat datang dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang alur cerita dari film Matchless Mulan tahun 2020. Ini versi Tiongkoknya, yang satu lagi itu Mulan itu versi Disneyland-nya. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Film dimulai dengan anak yang mengembala dan di sini singkat cerita, tidak lama kemudian datanglah pasukan yang saling menyerang di daerah itu. Dan singkatnya, pertarungan selesai dan ditunjukkan banyak yang tewas di tempat. Film dimulai dengan menunjukkan seorang aki-aki atau bapak tua ini dan ada ikan di situ. Kemudian aki-aki ini dan istrinya itu mereka berdua disuruh masuk ke suatu ruangan dan bertemu seseorang untuk kemudian menanyakan jodoh anaknya yang bernama Mulan itu. Nama lengkapnya Hua Mulan. Lanjut. C menunjukkan di mana Mulan berjalan dan membagikan baju jahitannya serta dipuji banyak orang. Sepertinya ia sangat terkenal di desanya itu ya. Sampai semua orang memanggilnya. Di sini adik Mulan dijewer oleh cowok ini. Dan kemudian Mulan datang dan memukulnya. Scene berbalik ke ramalan di mana jodoh Mulan tidak bertemu atau bisa disebut dengan tidak ada jodoh untuk saat ini. Scene berpindah di mana Mulan memukuli orang. Tiba-tiba datanglah prajurit yang membacakan surat untuk para cowok. Jadi singkat cerita, semua para cowok di desa itu diminta untuk menjadi pasukan militer oleh negara Wei, bukan negara Wei sih, kerajaan Wei gitulah setempat itu. Karena telah menyerang warga desa lain, mereka melanggar perjanjian dan itulah konsekuensi yang harus mereka terima. Singkat cerita, ayahnya salah satu yang ditunjuk untuk jadi prajurit. Singkatnya, ayahnya berkata kepada istrinya untuk mencarikan jodoh yang baik dan ia dilarang memegang pedang lagi. Siapa? Si Mulan yang dilarang oleh ayahnya. Kemudian pagi hari pun tiba, di mana Mulan pergi mengambil surat perintah militer dan singkat cerita, ia diterima dan ayahnya tidak jadi untuk mengikuti pasukan militer karena telah digantikan oleh Mulan. Scene diperlihatkan komandan membacakan peraturan dan kita tahu peraturan di sana sangat sadis dan tegas karena sedikit-sedikit main penggal, asal ada kesalahan penggal. Di sini tempatnya semua para cowok karena biasa anggota militer itu semua cowok rata-rata. Kalau di cerita ini sih memang gitu. Cuman di sini dia seorang cewek dan tidak ada yang menyadari bahwa ia adalah wanita dan ia dipanggil abang di sini. Scene beralih. Mereka dipanggil dan tibalah di tempat semua jasad prajurit itu berada. Di sini singkat cerita mereka mengambil semua anak panah yang ada di sana dan plat militer atau tanda pengenal mereka untuk ditaruh di rumah mereka masing-masing. Tiba-tiba tak lama kemudian ada seseorang yang menyerang dan ternyata itu adalah pasukan Rouran atau musuh dari Wei yang memberikan berita. Kemudian terjadilah perkelahian singkat di sini. Mulan menggantikan Pak Tua itu dan melawan ketiga pasukan Rouran tersebut. Singkatnya, Mulan menang dan berhasil mengalahkan mereka semua dan membawa mereka ke camp Mulan. Dan di sini singkat cerita mereka kembali melakukan penyerangan untuk menyelamatkan pangeran dan Mulan juga ikut dalam penyerangan ini. Setelah mereka sampai di tempat Rouran, mereka berhasil menyelamatkan pangeran. Akan tetapi ada beberapa pasukan yang tewas dalam misi itu dan beberapa teman mereka sudah tewas dan satu masih hidup cuma ketinggal di situ, yaitu adiknya si Li Xiang. Li Liang atau Li Xiang lupa aku, pokoknya itulah, namanya Yun Hong. Oke. Singkat cerita, mereka dipuji oleh jenderal dan pangeran itu. Akan tetapi di sini Mulan dan teman-temannya meminta untuk menyelamatkan mereka yang masih ada di wilayah Rouran. Dan tak lama kemudian tibalah pasukan Rouran datang membawa si Yun Hong, adiknya Li Xiang atau Li Liang inilah.
Dan di sini kakaknya mau menyelamatkannya, akan tetapi ia juga ditahan oleh prajurit-prajurit Wei agar tidak menghampiri pasukan Rouran itu. Di situ pasukan Rouran datang membawa adiknya itu, dan di sini singkat cerita adiknya sudah dibunuh dan tewas di depan mata abangnya sendiri. Di sini tentunya pasti yang menjadi abangnya itu pasti sangat kesal, dan orang-orang sekitar yang melihat pun pasti emosi banget ya. Oke, lanjut. 1 tahun kemudian menunjukkan di mana mereka sedang berlatih, dan kemudian tak lama kemudian pangeran ingin berlatih dengan Mulan, dan ternyata Mulan menang meski awal dia harus kehilangan perisainya. Scene kemudian berpindah, mereka akan melakukan penyerangan terhadap Rouran dan dimulailah peperangan itu. Di sini abangnya si Yuan Hong berhasil membalaskan dendam adiknya yang mati waktu itu, dan singkat cerita mereka memenangkan perang itu, dan Hua Mulan ini berhasil menjadi pimpinan atau pemimpin di garis kiri depan. Dan dia juga dijuluki sebagai pahlawan besar. Dan malahan si Xing Quan ini menjadi pemberi makan hewan mungkin ya. Yang awalnya dia sok jagoan, yang sok cari muka, akhirnya jadi gitu. Oke, singkatnya ada gadis yang menyukai Mulan karena gadis itu juga tidak tahu Mulan itu adalah wanita. Di sini Scene kemudian berpindah menunjukkan Mulan sedang menari. Karena penari di sana buruk katanya. Jadi dialah yang menari. Dan sontak semua terdiam dan melihat ke arah Mulan waktu dia sedang menari. Singkat cerita, Scene kemudian berpindah lagi ke ayahnya Mulan yang sedang menidurkan adiknya itu. Sebenarnya sedih sih lihat ayahnya gitu, ayahnya udah sakit-sakitan, batuk-batuk gitu. Anaknya cuma salah satu, anaknya cewek itu cuma satu aja. Pergi ikut anggota militer, bahaya atau enggak gak tahu, gak pulang selama 1 tahun lebih. Di situ ayahnya pun sedih, dan kita waktu nengok film itu pun rasanya pun terharu guys. Kayak di dalam hati itu kayak, duh, jadi keingat kayak mau sedih-sedih, mata pun berkaca-kaca. Bagi yang gak tahan pasti nangis, cuman yang masih gak tahan itu pasti cuma berkaca-kaca. Oke, lanjut. Scene kemudian beralih di mana Mulan dipuji dan dikatain mirip wanita oleh cowok-cowok di sana. Di sini Mulan keceplosan karena dia sedang mabuk. Dia keceplosan dan mengakui dia adalah seorang wanita kepada pangeran itu. Untungnya belum ada yang percaya, hanya si Li Xiang yang percaya. Karena Li Xiang tahu, karena mereka satu desa. Kemudian Li Xiang membawa Mulan ke tempat lain untuk ke tempat peristirahatannya. Dan singkat cerita di tengah jalan si Li Xiang berkata, "Kau gila ya, kau ungkapkan jati dirimu sebagai wanita di situ." Baru ternyata tidak disangka si Xin Chuan ini, Xin Chuan, dia mendengar apa yang mereka bicarakan. Dan sewaktu ia ingin memberitahu jenderal yang dia dengar, tiba-tiba banyak tikus berdatangan ke markas mereka. Jumlahnya jutaan ekor. Besok paginya, sewaktu Mulan bangun, ia sangat terkejut melihat semua orang sudah terkapar. Singkat cerita, jenderal mengutus beberapa orang untuk mengecek daerah Rouran, dan ternyata semuanya tertangkap. Di sini Xing Quan ini datang dengan beberapa pasukan Rouran dan masuk ke dalam markas Wei. Di sini pasukan Wei dibantai habis, dan si Chuan ini melarikan diri. Singkatnya pasukan Wei tewas semua akibat jenderal yang terlalu anggap remeh pasukan Rouran yang hanya beberapa orang itu. Singkat cerita, jenderal tersebut pun mati. Persediaan makanan habis dan banyak yang tewas di sini. Pangeran berkata, "Kita mundur dulu." Di sini banyak yang membantah, terutama si Mulan. Karena mereka ingin menjaga pertahanan kota Lishui. Singkatnya, pangeran membawa rakyat pergi dan ingin meminta bantuan pasukan di sini. Hanya beberapa yang jaga benteng pertahanan Lishui.
Singkatnya, pasukan Rouran datang dan mereka yang menjaga berhasil memukul mundur mereka semua dan menyebabkan 270 pasukan Rouran tewas. Di sini Jenderal Rouran menyuruh menyelidiki lagi. Singkat cerita, ternyata mereka sudah bertahan selama 15 hari dengan makanan yang minim dan air yang minim. Sekarang mereka kelelahan, kelaparan, dan kehausan karena kehabisan bahan makanan, persediaan makanan, minuman sudah habis. Dan kalau kalian ingat, kalau kalian nonton film ini, di awal sebelum pangeran pergi, ia berkata dia akan pergi selama 3 hari dan membawa pasukan bantuan. Dan ternyata sudah 15 hari dan menuju 20 hari, mereka belum tiba sampai saat ini. Singkat cerita, ada beberapa orang yang ingin pergi dari sini dan Mulan menahan mereka semua. Di sini Mulan sambil memberikan motivasi semangat kepada mereka untuk tetap bertahan. Dia juga menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya adalah wanita. Dan sontak semua yang ada di sana itu terkejut. Tak lama kemudian tiba-tiba ada anak panah yang menyerang pertahanan itu dan salah satu orang si cowok apa ini dia mati. Scene kemudian berpindah ke orang tua Mulan yang memikirkan Mulan dan bersedih akan Mulan dan mendoakan Mulan di sini. Kalau kalian tonton sendiri ini akan sangat sedih ya. Gua sendiri tontonnya pun mata pun berkaca-kaca karena di sini kita lihat orang tuanya udah sakit-sakitan. Mereka hanya berdua sama adiknya yang paling kecil dan anak ceweknya pergi menjadi anggota militer. Itu sangat sedih guys. Kalau kalian tonton itu pasti nanti berkaca-kaca. Gua sendiri aja tontonnya berkaca-kaca. Tapi gak tau lah kalau kalian gimana ya kan. Oke, lanjut. Scene kemudian berlari di mana pasukan Rouran memancing mereka yang ingin minum dan makan. Singkat cerita, ada yang tewas karena kelaparan dan haus. Tiba-tiba, Scene mempertunjukkan adanya pasukan Rouran dalam jumlah banyak di depan gerbang. Dan itu sudah pagi atau siang, gak tau lah ya. Pokoknya cerah waktu itu. Singkat cerita, mereka hanya berdua dan mereka turun ke bawah membuka gerbang itu dan melawan pasukan Rouran. Di sini, meski mereka hanya berdua, mereka mampu melawan banyaknya pasukan Rouran. Sampai di mana Jenderal Rouran muncul dan memukul kepala Mulan. Di sini Mulan berhasil selamat karena ditolong oleh Li Xiang, cowok ini. Dan tiba-tiba, singkat cerita, pangeran tiba membawa pasukan bantuan setelah hampir 20 hari tidak kembali membawa pasukan bantuan. Kemudian film pun selesai. Ending yang sangat tidak jelas. Ya, sebenarnya ending ini tidak jelas dikarenakan kenapa? Pangeran itu datang setelah hampir 20 hari mereka berada di benteng pertahanan Li Shui. Dan setelah itu tidak ditunjukkan pangeran dan pasukannya melawan pasukan Rouran, itu tidak ditunjukkan. Dan Li Xiang sama Mulan diselamatkan itu tidak ditunjukkan. Mereka hidup mati gak ditunjukkan. Intinya kemudian singkat cerita film pun selesai. Gitu aja. Jadi memang gua sendiri menyimpulkan film ini sangat enak untuk ditonton. Bagi yang mau nonton sendiri aja. Karena film ini enak untuk ditonton. Sangat seru dan sangat enak untuk ditonton. Jamin gak bakal nyesel untuk nonton ini. Karena filmnya juga menyentuh hati ya. Apalagi dia anak sewak satu-satunya yang pergi merantau menjadi militer menggantikan ayahnya sendiri. Ya di situ nih film ini sangat sedih. Cuman nggak sedih-sedih amat. Cuman ada bagian sedihnya, ada bagian perangnya, ada bagian ininya. Itu beda. Kalian tonton sendiri aja. Gua jamin video ini enak untuk ditonton. Oke, sampai sini dulu review alur cerita kali ini, rangkuman film kali ini. Bagi kalian yang mau request film, silahkan komentar aja di bawah. Nanti akan gua baca. Nanti akan gua bikin rangkuman film sesuai yang kalian minta. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.